You sama ini yang tanya. Ini diberikan aja ya Pak. Aku cuma tanya satu. Ya, benar. Maaf ya. Sudah nyaman dulu ya, Pak? Sehat ya? Tadi saya. Jadi Bapak sudah jumpa ya sebagai saksi, terangkan saja ya apa yang saksi tahu, saksi lihat, alami, itu aja ya. Kalau jangan tambah-tambahkan, kalau memang tidak tahu, ya tambahkan. Kalau nanti kuasanya bertanya, menambahkan diam saja. Ketika dia bertanya, baru dijawab. Itu saja ya. Nanti kalau saksi berpikir lama, kalau biasa pakar tidak bisa berpikir dia langsung, ya. Saya beri kesempatan kepada kuasa berbicara untuk bertanya. Silakan. Ya. Saudara saksi ya, ini singkat saja karena dalam hal ini saudara bukan sebagai peserta KKN, akan tetapi sebagai putranya Pak Kepala Desa lokasi yang digunakan untuk KKN. Yang ingin saya tanyakan saudara saksi, apakah saudara saksi mengenal siapa itu Bapak Joko Widodo? Silakan saudara saksi. Terima kasih. Untuk mengenal Pak Joko Widodo pada waktu itu tidak selengkap itu. Kita hanya tahu Cicek. Jadi tidak tahu nama lengkapnya. Jadi untuk termasuk teman-temannya juga hanya nama panggilan, tidak tahu nama lengkapnya. Kapan? Kalau untuk apanya, bulan dalamnya saya lupa, hanya tahunnya saja yang kita ingat. Pada saat apa dan di mana saudara saksi mengenal dengan Pak Joko Widodo yang waktu itu dikenal dengan Cicek? Ya, setiap ada kegiatan KKN, kemudian berinteraksi dengan orang taruna, itu teman-temannya manggilnya cek. Jadi tidak lengkap nama yang sekarang Joko Widodo itu bukan, tapi hanya cek. Sebaliknya juga yang lain juga seperti itu, hanya Mbak Ana. Nama lengkapnya juga kita tidak tahu pada waktu itu. Jadi saudara waktu itu mengenal secara perseorangan, artinya secara satu persatu para peserta KKN yang tinggal di rumah saudara waktu itu, nama berikut dari Fakultas mana? Kita tahu, jadi hanya nama panggilan, kemudian fakultasnya dan juga alamat asal. Hanya yang salah itu sedikit dari Mbak Lice itu, setahu saya Lampung, ternyata bukan gitu. Tahu saya Lampung gitu. Yana Jogja. Fakultas Hukum. Urice Itu biologi. Joko Widodo. Kehutanan, kemudian yang satunya Pak Ecot itu dari teknik geodesi. Apakah Pak Ecot, saudara saksi selama ini juga saling komunikasi? Semuanya kami tidak pernah berkomunikasi. Termasuk Pak Jokowi. Setelah KKN selesai, apakah saudara saksi juga pernah bertemu, saling sapa dengan Pak Jokowi? Kalau memang pernah itu di mana dan apa yang saudara sampaikan? Mohon saksi jelaskan. Untuk Pak Jokowi pernah ketemu, beliaunya mungkin lupa, saya tidak lupa. Tahun 2005 itu di atas kapal penyeberangan antara Bali, Banyuwangi. Itu Pak Jokowi menjadi wali kota periode pertama. Beliau bertiga dengan istrinya dan juga. Saya tanya, dari Bali Pak? Pak Jokowi jawab, ya ada urusan sedikit. Setelah itu Pak Jokowi tidak balik tanya lagi ke saya, kemudian saya pergi. Artinya saudara bertemu dan komunikasi ketika kunjungan ke Bali, itu pun saudara sebatas bertanya, dia menjawab, tetapi tidak ada interaksi berikutnya ya. Saudara waktu itu dalam acara apa bisa bertemu dengan Pak Jokowi? Apakah memang kebetulan atau ada semacam
kegiatan kunjungan dari pemerintah kota atau kabupaten mana beserta anggota dewan, mohon jelaskan. Kalau Pak Jokowi selaku wali kota ada kunjungan sedikit ke Bali jawabannya. Kalau saya sendiri kebetulan ada kunjungan ke Bali, kapasitas saya sebagai anggota dewan pada waktu itu. Untuk kabupaten mana? Boyolali ya. Lalu kabupaten Bali. Apa yang ingin saudara sampaikan sebetulnya kepada Pak Jokowi manakala terjadi interaksi secara intens ketika saudara menanya Pak Jokowi waktu itu? Andai kata Pak Jokowi bertanya balik, saya hanya mengingatkan dulu pernah KKN di tempat saya, hanya itu. Sebatas itu. Tapi benar saudara bisa memastikan dan meyakini bahwa orang yang bernama Joko Widodo yang panggilannya waktu itu Jack, ya Pak Joko Widodo yang sekarang ini menjabat yang mantan presiden itu ya benar ya? Itu aja yang Cukup ya. iya. Ini diberi kesempatan kepada penggugat untuk bertanya. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk saudara saksi, waktu itu KKN UGM tahun berapa, saudara saksi? 1985. 1985. Itu siapa saja yang KKN? Yang KKN satu nama lengkap Widodo. Kemudian setahu saya baru paling belakangan Pak Cek dulu Pak Cek. Kemudian Econ, nama lengkapnya sampai sekarang tidak tahu. Kemudian Mbak Nana, yang sekarang kita tahu Yohana namanya. Kemudian yang terakhir Mbak Linzer. Waktu KKN itu tahun 85, program kerja dari peserta KKN itu apa saja? Yang saya ketahui buat papan nama penunjuk jalan dan papan nama yang untuk yang lain-lain kita tidak mungkin. Tadi saudara saksi kan menjelaskan kalau waktu KKN itu poskonya ada di rumah saudara saksi, betul itu? Kalau untuk posko kita tidak tahu persis ya. Jadi memang setahu saya orang KKN itu kalau tidak ada kegiatan kan saling berkunjung. Kurang ngerti. Sekarang kemarin ada yang diberikan posko di sini. Di desa mana kita tidak tahu. Kalau tempat tinggalnya peserta KKN ini Di rumah. di rumah. Ya. Waktu di rumah itu kan belum ada listrik. Itu mendapatkan listrik itu dari mana? Dari diesel. Itu satu desa yang punya diesel berapa orang? Hanya satu tempat kita. Hanya satu, Pak Lurah saja. Itu diesel dinyalakan pada saat Sore sampai jam 12. sore, Lagi subuh. nyala lagi subuh. Wah. Untuk penerangan sehari-hari selain diesel itu menggunakan apa? Petromak. Petromak. Itu petromak itu hanya di depan rumah atau di sepanjang jalan penerangan jalannya menggunakan petromak. Oh bukan. Jadi pada waktunya punya petromak itu hanya orang-orang tertentu. Kalau warga biasa kan pakai lampu kecil. Biasa lampu petromak itu untuk sekarang ya katakanlah dulu orang mengatakan itu rumah sebong supir gitu loh. Lampu kecil yang dimaksud maksudnya tindir gitu. Ya tindir. Kalau petromak itu orang-orang tertentu ya. Kalau lampu petromak itu di rumah saudara itu yang menyalakan biasanya siapa? Kakak saya Kakak. Saudara itu ada berapa saudara? 7. 7. Boleh disebutkan itu namanya siapa saja? Mulai anak urut yang pertama siapa? Nomor satu Muhammad Jono. Itu kakak saya. Mohon maaf kenal bicara dan kenal. Kemudian saya. Kemudian adik saya Nurain almarhum. Akhirnya lagi Agus Sumanto almarhum. Kemudian Sri Rahayu. Kemudian yang nomor 6 Muh Abdul. Yang terakhir Sugiarto. Nah, dari ketujuh
tujuh bersaudara ini yang paling dekat dengan anak-anak KKN itu siapa? Yang setiap hari menemani anak-anak KKN sebelum sekolah atau ada kegiatan? Kalau yang menemani untuk pada waktu itu tahun 85, ya saya masih kecil, 3 tahun. Kalau saya sendiri, saya juga kuliah di Semarang. Kuliah di Semarang. Pada waktu ada KKN itu saudara umur berapa? Seusia dengan peserta KKN. Seusia dengan peserta KKN, berarti tidak setiap hari di sana. Saya Sabtu, bahkan Jumat, Sabtu baru pulang. Tapi saudara Sakti mengetahui tidak yang memasakkan untuk anak-anak KKN itu siapa waktu di rumah? Ibu saya, Ibu dengan nama ibu siapa? Sukami, Ibu Sukami. Ada yang membantu tidak di rumah? warga tetangga. Siapa namanya? Tidak mesti Pak, jadi siapa yang longgar itu kan merapat ke rumah Pak Lurah. Oh, berarti tidak ada yang pasti. Pasti ya. Kalau saudara kenal yang namanya Pak Basir, Pak Basir, ya warga itu warga. warga. Pak Basir itu pekerjaannya apa? Dulu dia juga punya diesel untuk Berarti juga punya diesel ya Pak Basir. kemudian stomati. Strom Aki juga. Ya. Itu diesel itu kalau Sabtu Minggu dipakai tidak Pak? Ada kegiatan apa itu di desa gitu, untuk pertunjukan warga, hiburan gitu ada? Hal itu kurang begitu jelas. Kalau saya pokoknya sore itu nyala jam 12 mati. Sore nyala jam 12 mati. Ya subuh nyala. Di situ tiap Sabtu Minggu berarti tidak ada pertunjukan atau nonton film bersama yang bisa digunakan gitu. Oh, kalau nobar itu kan orang pakai nobar itu hanya malam minggu itu sebenarnya TV biasa itu, tapi dia bilang sebenarnya nobar padahal sebenarnya film-film biasa begitu. Tapi menggunakan TV biasa ya. TV biasa. Cukup. Baik, saya lanjutkan kembali. Mohon izin mungkin agak keras ya, karena di luar hujan. Bukan berarti saya membentak begitu ya. Saya memulai pertanyaan dari tadi bahwa sekitar 2005 saudara saksi ya, Moh Karno ini ketemu dengan orang yang bernama Joko Widodo di penyeberangan. Itu di penyeberangan mana itu? Ketapang Beliman. Ketapang. Jadi sepanjang perjalanan itu ketemu. Kita tahu itu Pak Jokowi. Oke. Oke, pertanyaan saudara waktu itu sudah jadi anggota dewan belum? Dari partai apa? Saya lanjutkan. Saudara sudah punya handphone belum saat itu? 2005. Sudah. Ada fotonya nggak kalau saudara ketemu dengan orang itu bernama Joko Widodo begitu? Tidak. Tidak. Kenapa tidak difoto? Ya. Nggak ada sih Pak. Wah. Baru pemerintah kan. Oh, Pak Jokowi itu presiden paling humble kok. Iya. Saya lanjutkan kembali ya. Jadi tidak saudara foto saat itu ya, meskipun saudara membawa HP. Nah, supaya memorinya terulang kembali, tadi rekan kami Pak JP Irfan sudah menanyakan banyak hal. Nah, saya hal yang tidak ditanyakan Pak Irfan ya, bahwa pada saat itu Pak orang yang saya tidak mengatakan Pak Joko Widodo, orang yang disebut Joko Widodo itu berkacamata atau tidak? Tidak spesifik ingat. Tidak spesifik ingat. Ya. Setelah dari KKN ketemu lagi kapan? Setelah lulus Ya pada waktu KKN saja. enggak, pada waktu di atas kapal itu. Oh, di atas kapal. Baik. Berarti saudara kurun waktu lama sudah tidak pernah berketemu. Pernah mendengar tidak selama saudara di desa itu, kan usianya sama ya saat itu, bahwa kemudian ini orang yang pernah KKN di Ketoyan jadi wali kota, pernah dengar kabar seperti itu tidak? Ada satu dua. Itu wali kota yang dulu. Oh. Dulu KKN di sini kayak. Iya, iya, iya. Waktu
saksi tanya, responnya di kapal itu gimana? Pak Jokowi, saya pernah pertanyaannya bagaimana? Biar real. Pertanyaan saudara kepada orang yang disebut Joko Widodo itu seperti apa? Dari Bali Pak. Pak Ya. jawabnya, ya ada urusan sedikit. Terus, Setelah itu beliau menunduk dan tidak lihat saya dan tidak tanya saya. oh, Anda tidak sampaikan, Pak, dulu Bapak ini KKN di tempat saya loh. Saya yang, ibu saya yang masak. Anda tidak ngomong begitu? Saya kalau beliau ada Oh, respon, saya iya, tanya. Ternyata tidak. Beliau apa tidak ramah saat itu? Kan beliau orang yang sangat terkenal humble, ramah, di mana-mana aja kalau diajak. saya introvert. Oh, begitu. Ya, introvert. Baik. Saya lanjutkan kembali tadi bahwa pernah Bapak Saudara ini memiliki genset. Terus pekerjaan Bapak sebelum jadi kades apa lurah? Mohon maaf sebutannya. Pekerjaan itu belum. Ya. Kalau berita itu katanya ASN gitu. Dulu Oh, ASN. Enggak, bukan. Maksud saya yang kaitannya dengan genset itu apakah Bapak Saudara itu usaha di dalam bidang peralatan begitu? Peralatan pesta gitu? Resmi. Hah? Oh, resmil. Berarti ini ya, apa? Memang. Ya, selepan padi. Terus saya jadi bertanya-tanya, apakah pada tahun 9 berapa KKN 985? Apakah sudah ada istilah nobar? Dokter itu jelaskan. Ya, jadi saat itu bukan nobar ya, istilahnya apa? Yang pas itu. Ya nonton. Nonton. Ya. Nonton TV atau nonton film misbar? Kalau gerimis bubar seperti ini. Bukan film Pak. Film ya. Masih ada apa itu bahasa ini gitu kan. Oh, enggak, film itu yang menyelenggarakan Bapak saksi. Ini langsung dari itu. Hah? Dan Oh, tetapi bukan dalam bentuk diberikan ke layar, jadi nonton TV bareng-bareng. Iya, iya. Terima kasih. Kemudian pernah tidak di desa itu ketika selesai KKN diadakan pentas seni? Seingat saksi, pernah tidak setelah selesai KKN itu mau bubaran, begitu diadakan pentas seni? Perpisahan ya, khusus untuk mahasiswa di situ saja, Desa Ketuyan atau ya. Terus bisa digambarkan peristiwanya saat itu apa? Seperti apa itu pentas seninya itu? hanya dipanggil di balai desa. Pakai apa? Pakai musik listrik begitu? Bukan, nanti musiknya saya nggak ingat. Ya. Tapi ada di situ. Ya. Saya ikutin situ. Ngikut. Musiknya. Musiknya memakai gitar listrik atau apa? Ya, saya lanjutkan pertanyaan kembali. Apakah tahu salah satu yang main musik itu siapa? Tahu enggak? Yang bermain musik di situ salah satunya siapa? Tahu tidak? Orang kampung tahu. Orang kampung. Yang main musik mahasiswa KKN apa orang kampung? Tahu saya orang kampung. Orang kampung, bukan mahasiswa KKN. Saksi mantap, ya. Ya. Terus pertanyaan saya lanjutkan kembali. Setelah selesai KKN, mohon maaf, Pak Mukarno ini mendengar kabar tidak? Oh, Pak Ecot ini menjadi ini, Bu Rince ini menjadi ini, Bu Ana menjadi apa, Pak Joko Widodo menjadi apa, itu ada kabar seperti itu tidak? Tidak. Tidak. Bapak kan bangga ya, orang yang KKN kemudian menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Pernah nggak diundang secara khusus begitu? Atau ditinjau tempat KKN-nya sama beliau begitu? Sampai saat ini belum. Sampai saat ini belum ya. Jadi belum. Terus ada tidak nama di desa itu yang bernama Jindro atau Maharindra? Pernah mendengar tidak nama Maharindra atau Jindro di desa Ketuyan atau dusun Ketuyan? Tidak. Tidak. Baik, saya lanjutkan. Tempat KKN itu di desa Ketuyan. Dusunnya apa? Boleh. Dusunnya Ketuyan juga. Terus desa Ketuyan itu berapa dusun? Pada waktu KKN ini 3. 3 dusun ya. Ya baik, dari kami cukup. Ya,
Silakan dari kuasa cukup ya, cukup juga ya. Saksi ya, Bung Karno ya. Namanya memang diberikan orang tua Bung Karno ya. Tahu nggak asal usulnya Bapak? Dua saksi berbohong. Bung Karno. Iya. Cerita ke orang tua. Dua saksi Katanya pada waktu itu Muhammad dari Karen, Bung Karno ya. tapi umumnya itu diambilkan dari Muhammad, Karnonya dari sini. Jadi dua Muhammad Hatta dan Soekarno. mantap ya. Sudah ya. Jadi kuliah tadi Semarang ya. Nah, Kuliah di Semarang ya. Di mana? Unta, 17 Agustus Semarang ya. Lulus ya. Jadi anggota DPRD Boyolali. Berapa periode saksi? satu. Satu aja. Orang tua sudah meninggal? Bapak sudah Sudah. Tahun berapa? 2015. Jadi tadi kan saksi katakan bahwa waktu KKN kuliah juga ya? Ya. Iya. Usianya sekarang berapa? Nanti gitu. 65 ya. Masih kelihatan muda ya. Kelihatan muda. Ya muda. 65 ya. Ini berenang. Nah, tadi kan Joko Widodo ya, KKN di Desa Toyan ya. Boleh. Apakah sama dengan Joko Widodo yang wali kota Surakarta? Sama. Apakah sama juga Joko Widodo yang menjadi gubernur DKI? Sama. Apakah sama dengan Joko Widodo yang menjadi presiden RI ke-7? Sama. Tahu dari mana? Bisa sama alasannya? Dari balik kota itu kan tapi Oke, gambarnya nanti. Di pagi berikut ya. Kalau itu seperti ini. Di KKN berapa lama di Desa Ketoyan? dengan saya 3 bulan. 3 bulan ya. Selesai. Itu lagi gitu. Apa itu seperti ini. Terakhir Oh, satu kali. Mengikuti saksi. Boleh. Pentas seninya. yang rame-rame ikut ke balai desa itu. Kalau bisa ada. Caranya itu juga tutup pipi. Ibarat bisa pasti pulang dari Semarang mungkin ya, dari Semarang ke Boyolali. Ini rasa itu gambar siapa? Nah, itu. Pesta seni terakhir. Saya Jumat, Sabtu, Minggu itu di Iki soalnya kan ono tulisannya. Ya. Kemudian berarti dari Nggak ono Senin tulisannya sampai juga. Iya. Satu lagi. Terima kasih Pak. Ada satu boleh Bapak untuk menunjukkan foto. Menunjukkan foto saja. Ya silakan. Ya. Saya ya. Sekali aja, ya sekali. Silakan. Ditutupi. Maju Pak. Maju Pak. Lanjut saksi. Ini foto siapa? Ibu ya. Ya. Ini buku apa? Oh iya ini Itu kacamata atau kono? Ini berkacamata. Itu tidak berkacamata apa enggak? Dulu berkacamata enggak? Satu pertanyaan. Satu dua. Ya itulah kan sharing kami. Dari satu tahun lagi ya sekarang kita tanya. Demikian Pak ya. Terima kasih atas sekali lagi saksi. Ya silakan ke belakang ya. Ya, saksi sudah selesai semua yang selanjutnya ahli ada. Ya, ada ahli. Kalau tidak ada di mana Pak? Ya. Ada ahli ya. Kami mendatangkan ahli, ya. Berapa orang? Kami mendatangkan ahli 2 orang. 2 orang ya. Ya. Ahli apa dulu? Ahli yang satu telematika, yang satu Kita ke pembuka dulu Pak ya. Nanti juga dulu. Jadi kita juga sidangnya di tanggal 18 Februari ya. Oke. Nah, ini. Ya, masuk. Oke, masuk aja, enggak apa-apa. Ya. Oke. Sekarang online ya, jangan offline itu, man-man itu. Baik. Ya. Pak Rira mana Pak Rira? Online ya. Baik, rekan-rekan semua, saya terima kasih hingga hari ini teman-teman tetap konsisten mendukung persidangan kami dan alhamdulillah dari ketiga saksi saling bersilang sengketa. 2 orang yang mengatakan katanya KKN di situ
yang satu adalah anak kandung, keterangannya sangat berbeda. Yang anak kandung mengatakan pentas seni itu tidak pakai gitar listrik, yang berpentas juga bukan Pak Joko Widodo, tetapi yang pentas warga. Dan logika saya ketika saya KKN, yang pentas itu memang warga, bukan kami yang, karena kita ingin memberikan kesempatan mereka untuk soap ya. Pertama itu, jadi kejanggalan yang pertama itu tidak masuk akal. Kemudian yang kedua, keterangan kedua saksi itu kan tidak konsisten. Kenapa saya mengatakan tidak konsisten? Kalau benar dia di desa Ketoyan, tentu dia tinggal di tempatnya Pak Lurah, tentu dia tahu apal nama Bu Lurah, apal nama Pak Lurah. Bahkan ketika saya coba dengan trick and trap, pertanyaannya ada yang khusus itu kan pancingan, ternyata tidak tahu kalau ada anaknya yang cacat, dan kita konfirmasi kepada saksi cacat. Masa KKN di situ yang cacat kan pasti tahu lah, beda sendiri lah, itu orang saya bilang istimewa begitu, dan tadi sudah disampaikan. Lalu saksi yang ketiga pun logikanya kalau dia tahu Pak Wali Kota itu dulu alumni UGM, tidak mungkin tidak foto. Kok Pak Jokowi itu orang yang ngambil loh, di mana-mana ada foto, bahkan hari ini masih dia ada acara wisata foto sama Bambang Saptono kok. Jadi tidak mungkin kalau saya misalkan ketemu bintang film, ini bintang film Jules Brenner bodak, saya masih minta foto. Jadi itu secara logika tidak masuk akal. Lalu dari semua saksi, meskipun mereka mengatakan KKN di Desa Ketoyan, tidak satu pun bisa membuktikan apa syarat-syarat akademik, termasuk kami kan pernah KKN, punya itu buku laporan KKN yang pertama, kami juga punya sertifikat pernah KKN, ternyata mereka tidak tahu, kalau saya tahu teman-teman saya dan sebagainya, dan yang paling prinsip dan sangat menentukan itu pertanyaan jebakan saya apa, apakah Anda merasa digugat dengan gugatan CLS? Semua saksi mengatakan dirugikan dengan gugatan CLS. Jadi Anda kalau tahu, hakim itu dari awal pertanyaannya tentang itu saja, CLS. Nah ini saya balik, saya tidak tanya tentang Ketoyan, saya tanya dulu tentang CLS, apakah UGM sudah melakukan recovery, apakah UGM sudah melakukan hal-hal yang menguntungkan masyarakat, dan ternyata mereka sebagai alumni merasa dirugikan dengan tidak jelasnya CLS. Dan yang pasti semua saksi mengatakan meskipun mereka mendengar pernyataan Bu Profesor Dr. Eva Amelia bahwa Pak Jokowi alumni Universitas Gadjah Mada, tetapi tidak pernah ditunjukkan. Sehingga simpulan kami dari persidangan ini, memang ada yang namanya Joko Widodo, tapi bukan Joko Widodo yang mantan presiden ke-7. Apalagi ada istilah yang tidak dikenal, Bang Jack. Nah, ini baru lagi. Tidak mungkin nama Bang Jack saat itu tidak sampai hari ini, ya, tidak mungkin. Teman-teman saya manggil saya MT karena nama saya panjang, Muhammad Taufik. Teman-teman SMA saya manggil saya MT. Teman kuliah saya tidak ada yang manggil Muhammad Taufik, MT. Jadi tidak mungkin namanya Bang Jack kok hanya dikenal pada saat ini. Dan yang pasti sangat berbahagia, 2-3 foto, 2 foto itu kreasinya Bapak polisi, ya. Kreasinya Bapak, dan tadi sangat janggal ya. Masa mengenal Pak Joko Widodo, mengetahui tidak pakai kacamata, yang saksi yang kedua, ya, kita tuh Bu Johanna, kita tunjukkan fotonya, dia tidak mengenal itu Jokowi, tidak mungkin. Saya kalau punya teman SD saja, dia sekarang misalkan jadi apa saja saya pasti tahu. Artinya, ya, optimislah doanya teman-teman, karena memang ini ditunggu oleh bangsa Indonesia. Sesungguhnya simpel saja, yang dibutuhkan negara ini adalah orang yang jujur. Kita tidak butuh orang pinter, kita tidak butuh orang hebat, kita tidak butuh orang jujur. Dan ketiga saksi meskipun menurut deskripsi mereka jujur, mereka tidak jujur kecuali saksi yang ketiga. Cuman saksi yang ketiga dia jatuh, masa foto sama Pak orang terkenal tidak ada kenang-kenangannya, tidak mungkin. Dan Pak Basir juga jatuh karena tidak melakukan. Ya. Karena beliau rumahnya di hadapan. Saksi juga menunjukkan foto bersama di KKN. Nah, itu gimana responnya? Fotonya tidak ada, tadi tidak jelas kok, dia yang tunjukkan itu hanya temennya kok, hanya temennya. Dia tidak membuktikan di depan sidang tentang pembimbing KKN siapa. Jadi begini, ini ada teori, memang ada Joko Widodo di buku alumni 28 tahun Fakultas Kehutanan, 25 tahun Fakultas Kehutanan. Memang ada gambar Joko Widodo, tetapi kan kami nggak bodoh, saya tutupi datanya. Dan Ibu Diwa mengatakan ini bukan Bang Jack. Kan tidak mungkin, ini teman saya, ini saya kenal ini kenal itu. Masa mau ditutupi datanya pun saya kenal. Jadi itu ya. Jadi mau diolah dengan bahasa apapun,
kuasa Tuhan tidak bisa tidak bisa digantikan ya. Kuasanya Gusti Allah yang ngecat Lombok tidak bisa. Hari ini kita saksi itu Bapak Belur. Ya Anda lihat aja. Kalau saya mengakui berada di satu tempat, saya tidak perlu mikir. Benar nggak? Saya ditanya, Pak Taufik kesini mau, saya Sundaan, lulus tahun berapa? Lulus tahun 77, loh kok 77? Karena perpanjangan setahun. Lulus SMA MP berapa? Siapa? Teman duduknya, kepala sekolahnya. Semua tahu, masa teman KKN yang cuma, dan KKN itu yang ada di situ, bukan mereka, tapi namanya Maharindra, panggilannya Jindro. Jadi kami sudah pancing-pancing. Yang cewek lagi satu itu muslim. Tadi sempat ada interupsi dan akhirnya sempat ada debat. Itu dalam pandangan Bapak. Ya itu dinamika saja. Kalau saya lebih menyebut itu kepanikan karena kita bisa melanjangi saksi. Kan sepanjang saya tidak dilarang, tidak ditegur palu oleh hakim, itu hak kami. Kami juga tidak menginterupsi rekan kami Pak JB Irfan. Secara pribadi saya tidak ada masalah dengan Pak JB Irfan, tetapi yang tadi yang seru tadi ya, yang Anda kebetulan juga rekam semua meskipun tidak live, itu menunjukkan kepanikan. Kalau orang tidak panik, ngapain marah-marah? Saya nggak pernah marah-marah. Anda bilang apapun, saya nggak marah-marah begitu. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Ya, ayo kita live dulu di sini. Ya, oke, matur nuwun. Ya, oke. Iya, ini buat teman-teman semua, bapak-bapak di sini. Maka hadirilah persidangan ini karena Anda bagian dari yang menciptakan sejarah dan menikmati sejarah. Hari ini dari saksi saya tanya, Anda orang awam, saksinya jujur apa tidak? Penjelasan orang awam bukan orang hukum, saksinya jujur apa tidak? Kenapa tidak jujur? Di mana tidak jujurnya saksinya? Ya. Di mana tidak jujurnya saksi tadi? Sepengetahuan bapak-bapak. Ada yang bilang tadi kan ada saksi apa yang kelainan gitu, tapi nggak tahu anaknya. Lah ya kan tidak mungkin, pasti kondang. Apalagi anak yang pertama. Iya, betul kan. Jadi itulah perlunya sekolah itu benar, pengalamannya panjang. Kalau jadi pilot jam terbangnya tinggi, ya kan. Nah, jadi kalau lewat laut ya meliuk aja, tidak perlu jatuh ke laut. Ya kan? Apalagi yang tadi ketemu di kapal tadi. Ya tidak masuk akal no. Penjeneng saya bukan orang hebat. Anda ketemu saya di kapal kira-kira minta foto enggak? Iya. Ya minta foto dong. Masa seorang wali kota dan kok tidak ada komunikasi? Makanya tadi kan pertanyaan saya banyak menjebak. Salah satunya tahu siapa itu namanya Ecat meninggal dari siapa? Karena diberitahu ternyata. Loh, kalau saya teman KKN masih ada grupnya, saya masih ingat. Begitu? Salam akal waras merdeka. Ya. Ya, jadi ada hal baru nih ya untuk yang channel saya. Sebutan Bang Jack baru muncul hari ini. Logika hukum saya kalau Bang Jack itu ada sejak KKN pasti panggilannya Bang Jack. Ya pasti no. Saya panggilannya MT, nggak ada teman saya manggil Taufik, nggak ada. Pak MT. Pak MT gimana Pak MT? Karena nama saya panjang loh. Jadi nggak mungkin dulu Bang Jack, hari ini kok Joko Widodo itu. Oke, gitu teman-teman semua ya. Memang saya juga agak kecewa tadi tidak boleh live ya. Jadi justru dengan pernyataan itu saya akan mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena itu mengkebiri. Bagaimana mungkin ada mengatur peraturan bertentangan dengan KUHP, bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi, kok ditulis bagi yang dikenakan sanksi pidana kedua denda sampai 50 juta kalau membuat video atau rekaman tanpa izin. Lah kalau tanpa izin kan berarti yang berhak menentukan hanya hakim atau majelis toh. Padahal undang-undang itu Anda ngomong berserikat berkumpul kan cuma memberitahu, nggak perlu izin ya. Jadi ini yang pasal selundupan teman-teman semua. Tapi yang pasti saksi katanya KKN di situ tidak tahu nama anaknya. 3 bulan itu waktu yang lama berinteraksi. Karena mohon maaf ya kasarnya kamu mangan turun ngising di situ. Masa kamu tidak kenal anaknya? Dan yang istimewa tadi kan saya tidak mau menyebutkan difabel karena saat itu belum ada difabel. Istimewa. Masa nggak tahu ada anaknya yang tunarungu TV? Pasti tahu lah itu dan itu pasti terkenal nama itu ya.
Jadi Punya kendaraan dari zaman itu kita masih apa? Yang punya kendaraan hanya orang tertentu. Dia punya mobil. ya. Artinya dengan pernyataan itu tidak mungkin bawa gitar listrik karena 4 orang tidak bawa kendaraan, ya kan? Jadi kalau jam itu berapa? Ratusan lebih saya kita bawa. Iya. Jadi itu sangat tidak masuk akal ya. Oke, terima kasih teman-teman. Tetaplah kawal persidangan ini ya. Sampai kita temukan, dan investigasi saya belum selesai. Kami akan melakukan investigasi mendatangi SMA 6 Jogja mencari yang namanya Joko Widodo ya. Pak, sampai tanggal 18. Sampai 18 ya. Oke. Ya tanggal ya karena tanggal 17-nya libur. 17-nya libur ya.